Shalom saudara-saudara. Ini malam yang kedua atau hari yang kedua kita menyembah bersama-sama. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya supaya kenyang? Makan yang banyak. Makan yang banyak. Makan yang cukup. Tapi kalau sudah kenyang, bagaimana bisa makan? Kalau kenyang, bagaimana bisa makan? Puas. Supaya saudara bisa kenyang, usahakan diri saudara lapar dulu. Saudara tidak pernah kenyang kalau belum lapar. Jadi kita akan merasa kenyang, stop kalau memang sudah kenyang. Tetapi untuk kenyang dan puas dibutuhkan kelaparan. Untuk puas dibutuhkan kerinduan. Kita tidak bisa puas kalau kita tidak rindu. Kalau kita tidak rindu seseorang lalu kita ketemu, enggak puas. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau kita mau puas dengan Tuhan, ada kerinduan yang besar dengan Tuhan. Selama kita tidak rindu dengan Tuhan, kita tidak pernah dipuaskan. Selama kita lapar akan Tuhan, kita akan dipuaskan. Tuhan Yesus dalam pengajaran di bukit pertama kali dia mengajarkan, berbahagialah orang yang, bagian yang ketiga, lapar dan haus akan kebenaran karena mereka dipuaskan. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita kenyang dalam ibadah kita? Kita sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh lapar. Berbeda tanggapan orang yang menyembah, datang dengan tidak ada kerinduan, tidak ada kehausan, kelaparan akan Tuhan, sehingga pulang juga menjadi biasa-biasa saja. Saya bolak-balik Alkitab dari kemarin dan saya bingung cari apa. Saya sudah siapkan 2 bagian, tapi rasanya 2 bagian itu disiapkan untuk khotbah hari Minggu. Dan saya digerakkan untuk mata saya waktu buka HP tadi baru HP saya bilang sudah ganti, lalu HP mata saya ditujukan kepada Yohanes pasal 14 ayat 1. Dan saya bergumul apa yang Tuhan mau sampaikan mengenai Yohanes 14 ayat 1. Sebelum Yesus naik ke sorga dan Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, pertama kali Yesus mengatakan di ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat 1. Baik kalau kita bisa menghafalnya bersama-sama. Ya. Alkitab saudara di depan juga sudah disiapkan. Kita baca atau kita hafal bersama-sama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Ditutup kita hafal bersama-sama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Saudara-saudara, saya suka sekali ayat ini karena mendengar kesaksian dari seorang ibu yang waktu di kapal Tampomas, entah mungkin dari Surabaya ke Makassar atau sebaliknya, saya lupa. Kapal Tampomas itu akan tenggelam dan ada ratusan orang meninggal. Ibu ini begitu ketakutan, dia akan mati. Dia berangkat, saya lupa kota Surabaya atau ke Jakarta, ke Makassar, ujung pandang waktu itu, dengan berjumpa dengan anaknya. Namun dia begitu ketakutan dan kalimat ini muncul. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Semakin dia takut mati, ayat ini semakin Tuhan berbicara. Puji Tuhan, dia pernah baca ayat itu. Bayangkan kalau dia tidak pernah baca ayat itu, kira-kira waktu dia takut apa yang dia ingat? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya, tidak tepat, apalagi Tuhan. Pergilah, Anda tepat, apalagi yang tepat. Nah saudara-saudara, firman itu muncul waktu kita mengalami masalah. Dan itu muncul waktu kita mengalami ketakutan. Dan ayat yang kita baca itu tersimpan di ada gudang di sini, gudang yang begitu besar, itu ada file-filenya. Dan mungkin pernah kita ingat, pernah kita baca
karena sudah tidak sempat lagi mengingat membacanya. Dan waktu masalah terjadi, makanan itu keluar dan kemudian menghibur kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Allah. Tema kita pada hari ini adalah tidak ada tempat bagi hati gelisah. Tidak ada tempat bagi hati gelisah. Saya bilang sama Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Katakan ini. Tidak ada tempat bagi hati yang gelisah. Mengapa harus gelisah? Mengapa tidak boleh gelisah? Mengapa Tuhan berkata jangan gelisah? Karena gelisah itu merusak hidup kita. Merusak hidup kita. Paling tidak waktu Yesus berkata itu, Yesus yang melihat muka murid-murid yang sedang murung, yang sedang takut karena akan ditinggal, Yesus akan pergi naik ke sorga. Dan Yesus mengucapkan kalimat ini. Lalu kalau kita baca di dalam Lukas pasal terakhir, kita menemukan setelah Yesus naik ke sorga, maka murid-murid pulang dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, yang kita sudah baca kemarin, Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Mereka pulang dengan sukacita great, dengan sukacita besar. Sebelumnya dia begitu takut mereka kehilangan Tuhannya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, ada sukacita besar. Saudara-saudara, saya mau khotbahkan juga itu, tapi kayaknya Tuhan bilang tahun depan aja pas kenaikan. Kelemahan Tuhan, itu rasanya ayat itu begitu kuat berbicara kepadaku. Apa bedanya sebelum Yesus naik ke surga dan sesudah naik ke surga? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan waktu kenaikan ke surga. Jadi Yesus melihat muka murid-murid yang cemberut, yang ketakutan, dan Yesus menegur mereka, jangan gelisah hatimu karena kegelisahan merusak hidup kita. Bukan hanya merusak hidup kita, kegelisahan mengambil hidup kita, mengambil kesehatan kita. Orang gelisah sampai gak bisa tidur, bolak-balik, gelisah, akhirnya kesehatannya terganggu, gelisah, ketakutan, dan berbagai macam penyakit muncul karena gelisah. Jangan gelisah hatimu oleh karena gelisah mengambil kebahagiaan kita. Kita gak bisa bahagia. Dan mengambil persekutuan kita dengan keluarga. Bayangkan kita senyum-senyum, orang senyum-senyum, kita terdiam. Dan kira-kira bagaimana model waktu kita di ruang tamu, ada suami, istri, anak-anak, dan kemudian suaminya diam gelisah, istrinya gelisah. Gimana perasaan dalam keluarga itu? Mengambil kebahagiaan semuanya, bukan hanya yang orang gelisah itu, tapi merusak persekutuan, mengambil kebahagiaan semuanya. Dan juga gelisah itu mengambil waktu kita. Waktu kapan? Waktu sekarang. Waktu sekarang setelah hilang kita tidak bisa ambil lagi. Dan kemudian setelah besok kita sadar. Tapi kemarin sudah berlalu, kita tidak bisa ambil lagi itu. Jadi Yesus tegas, jangan gelisah itu. Mengapa tidak boleh gelisah? Tidak ada tempat bagi hati gelisah. Karena dua alasan yang Tuhan katakan di ayat ini. Munculkan terus. Ya. Dua alasan di ayat ini. Yang pertama, jangan gelisah hatimu. Kata jangan itu perintah. Ini bukan kata himbauan. Hendaklah. Yang gak boleh. Jangan. Sama sekali gak boleh. Gak ada tempat jangan. Ini perintah Tuhan. Diperintahkan kepada kita. Ini bukan hendaklah himbauan tapi perintah. Diperintahkan kepada kita berarti bisa melakukan. Jangan gelisah hatimu. Gak bisa Tuhan, saya sudah berjuang. Loh, kalau saya katakan jangan berarti kamu bisa. Gak bisa Tuhan. Banyak kali kita tawar-menawar dengan Tuhan dan seakan-akan kita gak bisa melakukan. Tapi ketika Yesus berkata jangan gelisah, artinya bahwa kamu bisa melakukan untuk jangan gelisah. Sama dengan perintah ini, berdirilah. Gak bisa Tuhan, saya gak punya kaki. Berdiri. Orang
Yesus berkata kepada orang lumpuh, berdirilah. Walaupun dia sudah lumpuh 38 tahun, tapi dia tetap berdiri. Karena dia punya kaki walaupun lumpuh. Jadi tidak mungkin Tuhan memberi perintah kepada kita kalau kita tidak mampu melakukannya. Tapi yang ada adalah seringkali kita menyerah dengan situasi yang berat. Kita menyerah dengan situasi yang begitu rumit. Dan kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Persamaan dari kata gelisah adalah terjemahan, hampir semua terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris, trouble. Bermasalah. Masalah. Hati yang gelisah itu masalah. Kalau sudah ada masalah, kalau laptop sudah bermasalah, dipaksa terus jalan, hancur laptopnya. Kalau sudah otak kita, kalau sudah hati kita gelisah, dipaksa kerja, kerjaannya hancur, keluarganya hancur, dan ibadahnya juga hancur. Kenapa? Karena sudah bermasalah. Jangan pelihara yang masalah, dan jangan menyerah. Dan diberi kuasa kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Perintah Tuhan, kamu bisa melakukannya. Tidak mungkin tidak. Kamu bisa. Dan Tuhan memerintahkan, jangan gelisah hatimu. Kapan? Present. Kapan? Sekarang. Sekarang. Besok saja Tuhan. Sekarang. Sebab kalau kamu tidak lakukan sekarang, waktumu akan diambil, bahagiamu diambil, pekerjaanmu diambil, semua kualitasmu, hidupmu akan diambil. Kalau tidak, sekarang kamu hentikan ketakutan itu, kekhawatiran itu, kegelisahan itu diambil. Dan kalau sudah bermasalah, gak bisa lagi. Oh, lebih mahal kita akan berobat kalau tidak sekarang. Sekarang, jangan gelisah hatimu. Kapan Tuhan? Sekarang. Tidak bisa tidak. Sekarang. Besok saja Tuhan, saya masih enjoy dengan ketakutan saya. Saya menikmati ketakutan saya. Saya menikmati kegelisahan saya. Biar saja Tuhan, saya menikmati ini. Hancur hidupmu. Dan kamu akan menghancurkan orang lain. Sekarang. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa kita tidak boleh gelisah? Karena perintah Tuhan diperintahkan kepada kita, bukan diperintahkan di mana kita tidak mampu. Kita mampu. Yang kedua, tidak ada tempat bagi hati gelisah. Frasa bagian yang kedua, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Percayalah itu adalah kata kerja. Percayalah. Ini bukan tawaran, tapi ini adalah diperintahkan kepada kita menjadi syarat melawan kegelisahan. Tidak ada cara lain untuk melawan gelisah, kekhawatiran, ketakutan kecuali percaya kepada Allah. Bukan percaya diri. Bukan percaya optimis. Bukan. Bukan pura-pura kuat. Bukan merasa kuat. Beberapa orang berpura-pura kuat dan akhirnya ambruk karena sedang bermasalah. Orang yang bermasalah pikirannya, bermasalah hatinya, jiwanya, pura-pura kuat. Akuilah, percayalah kepada Tuhan, akui kepada Tuhan kelemahan. Ya memang Tuhan, saya tidak mampu, saya manusia. Oke, ini menariknya adalah Tuhan memberikan perintah, tapi sekaligus juga Dia memberi solusi. Saya lemah Tuhan, kadang-kadang saya masih ingat masalahnya, dan Tuhan tahu kan saya begitu berat. Oke, saya berkata, saya tidak boleh gelisah, saya tidak boleh khawatir, saya tidak boleh kecewa. Tapi gak bisa Tuhan. Baiklah, kalau kamu tidak bisa, saya beri penawarnya. Percaya. Oke, saya mengerti Tuhan. Percaya diri? Bukan. Percaya kepada Allah. Gak apa-apa, saya merasa kuat kok. Orang merasa kuat, suatu hari akan ambruk juga. Yesus tidak berkata merasa kuatlah, tapi percayalah kepada Allah. Diberitakan kepada kita ada solusi
solusinya untuk mempercayai Allah, bukan percaya pada diri sendiri, bukan optimis. Saudara-saudara, perasaan saya terganggu tadi siang, sangat terganggu. Ada berita yang sangat viral. Iya, siapa itu? Fact check. Saya baru baca tadi, karena di TikTok muncul, penasaran. Siapa sih fact check ini? Fact check seorang gamer, dan hebatnya, dia pemuda hebat, umur 21 tahun, menghasilkan uang per tahun 1 miliar. Saya kerja 1 tahun, 1 miliar. Kemudian ketemu dengan wanita melalui dunia maya. Dan kemudian pacaran melalui LDR itu ya. LDR atau dunia maya sebenarnya. Dan dia begitu cinta. Saya bilang, ini cinta atau kebodohan? 2 tahun pacaran LDR, dan kemudian akhirnya diajaklah datang ke Chongqing. Dan kemudian betul berani, dia transfer uang 1 miliar. Dan kemudian saya sampai pikir, apa dia tidak cinta ibunya? Apa betul-betul dia bucin? Pacarnya 26 atau 27 tahun. Dan kemudian dia ternyata jadi, waktu dia bilang, kamu tinggal di rumah saya, ternyata disuruh ngekos. Dan akhirnya cari kamar yang sangat sederhana, tidak ada toiletnya. 1 tahun, 1 miliar. Dan dia sudah mengirim ke pacarnya 1 miliar lebih. Saya gelisah sekali. Dan kemudian diajak menikah, ditagih terus, akhirnya frustrasi lah si cowok ini, gamer ini, frustrasi. Dan kemudian datang ke jembatan Chongqing, dan bunuh diri di situ. Dia tidak merasa kuat. Orang berkata dia tidak punya kepercayaan diri. Enggak, dia tidak percaya Tuhan. Ini bukan sekedar belajar bagaimana mencintai seseorang, tapi belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya Tuhan, bagaimana kita bisa bergantung kepadanya? Kecuali memang sudah bunuh diri, sia-sia. Sayang, umurnya sangat muda, dan dia bisa menghasilkan uang. Sebenarnya dia bisa mendapatkan mungkin wanita lagi. Tapi katanya ini kemungkinan cinta pertama, sampai sulit. Wah, bunuh diri. Saya perasaan saya gelisah, marah. Bodoh sekali cowok ini, bukan ceweknya yang bodoh. Kenapa ceweknya menipu? Bukan. Kenapa cowok ini bodoh sekali? Dia bisa melanjutkan hidupnya 21 tahun. Dia bisa berkarir 40 tahun akan datang dengan menghasilkan uang. Saya sudah bekerja sampai umur segini, belum dapat 1 M. Wow, 1 tahun 1 M. Kenapa tidak punya Tuhan? Dan menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus memperkaya kita. Dia berkata begini, percayalah kepada Allah. Sebenarnya cukup, stop, titik. Enggak perlu lagi yang frasa yang ketiga. Percaya jugalah kepadaku. Tidak dibutuhkan itu. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, kekayaan orang Kristen ini hebat. Kalau satu Tuhan saja bisa menguatkan kita, apalagi 2, apalagi Tritunggal. Jadi Yesus memberi kekayaan kepada kita. Percayalah kepada Allah. Kalau itu tidak cukup, percaya juga kepadaku. Ada satu kata yang tidak ada di sana. Percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Artinya kalau kamu sudah percaya kepada Allah Bapa, itu sama dengan kamu sudah percaya kepadaku. Kalau kamu merasa Bapa tidak cukup, aku akan mencukupkan. Karena kau melihat dengan matamu sendiri, para murid, aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 15.000 orang, aku bisa membangkitkan orang mati. Kalau Bapa yang kamu tidak lihat, itu tidak cukup.
Kalau begitu, kapan percayanya? Juga sekarang percayanya sama. Sekarang. Nanti saja Tuhan. Saya masih menikmati ketakutan saya. Saya masih menikmati kegelisahan saya. Nanti saja. Sekarang. Kalau tidak sekarang, kamu kehilangan kesempatan. Besok saja hari Minggu Tuhan. Wih, godaan begitu banyak. Datanglah ke jembatan Conggeng. Bunuh diri di situ. Waktu kami ke Papua, ada jembatan terkenal ya. Mau ke mana itu? Mau ke keluarga di sana di Papua. Keluarga Toraja. Ada jembatan yang mengarah ke sana. Katanya beberapa pemuda, kami dengar kesaksian. Itu disebut jembatan asrama, ya. Jembatan asrama, jembatan cinta. Jadi kalau orang putus cinta, datang ke jembatan itu, bukan meratap, tetapi mengakhiri hidupnya. Saya lupa nama jembatan itu. Kalau kita dari ya Tujuh Wali-Wali ya. Ya. Ada jembatan besar itu ya. Saya dicerita sama adik yang ada di sana, Kak, di sini kalau orang sudah diputus cintanya, sudah berapa orang yang bunuh diri di sini? Wah, kalau saya dari Jimbaran kejauhan ke sini ya. Mahal ya, mahal. Saudara-saudara, kita punya Tuhan. Kenapa harus meratap? Kenapa harus meratap? Akhirnya saya posting ke grup pemuda ya, grup pemuda. Saya sangat gelisah dengan, waduh, Tuhan kenapa? Kenapa ini? Kenapa ada orang yang senekat, sebodoh begini, gak punya pengharapan? Wah, coba kalau gak laku di China, datanglah ke Siloam ya, ada kok. Aduh, banyak ya. Kenapa? Saya tidak mau singgung wanitanya. Kenapa wanita ini menipu? Tidak peduli. Kamu yang merasa korban, kamu berubah. Selama kita merasa korban, dia menipu saya. Itu sebabnya bunuh diri. Saya penasaran karena muncul waktu di TikTok muncul pertama kali, ditolak oleh satu orang, dihormati oleh seluruh dunia. Itu temanya. Saya penasaran, apa sih lagunya kok sangat menyedihkan? Tapi sekolah lagi muncul. Dan nanti akan diperingati 3 Mei. 3 Mei adalah hari laki-laki paling lemah. Paling lemah. Hari laki-laki paling lemah. Siapa dia bilang setia? Siapa bilang? Dia tidak setia. Harusnya dia setia sama keluarganya. Dia setia sama kakaknya. Dia setia sama istrinya, suaminya, anak-anaknya. Jangan bunuh diri ya. Ya. Masih ada anaknya yang tunggu, jangan bunuh diri. Amin. Ya. Harus setia. Setianya kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Tapi sayangnya, saya sayang. Oh, lihat jembatan yang dipenuhi dengan roti-roti Maggi itu. Rasanya saya pengen ke sana untuk makan di pinggir jalan. Saudara-saudara, itu yang kita pelajari kemarin. Berpasang-pasangan. Matius berpasangan dengan Yakobus. Yakobus berpasangan. Dia tidak punya teman. Tidak punya teman. Saudara-saudara, pentingnya punya teman. Kita bisa mengungkapkan semua perasaan kita, semua ketakutan kita, semua kegelisahan kita, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Tolong, saya mau bunuh diri. Saya bunuh diri, tolong saya. Wah, itu saudara. Dia tidak punya sahabat. Sebenarnya gereja ada supaya menolong kita, saudara-saudara. Jangan malah bersembunyi. Gereja itu kekayaan bagi orang Kristen. Sebab di gereja kita ada keluarga. Dan kita bisa curhat di sana. Dan membuat kita tidak bisa bertumbuh karena tidak punya sahabat dalam Siloam. Dan membuat kita tidak bisa bertumbuh, kita merasa tidak keluarga. Dan kasihan betul, dia merasa seorang diri di kota itu. Dan dia bunuh diri. Seandainya dia percaya Tuhan Yesus, dia akan datang ke gereja. Ya, dan kemudian dia disambut. Oh, kalau ada ibu sambut, sini masuk makan. Ya, nanti saya mau makan. Mana di sini pahanya, dagingnya? Ya.
menyombongkan diri padahal gak ada ya. Kadang-kadang kalau ada tamu, ya tamu saya agak teriak sedikit, "Mam, tadi paha sapi di sini mana?" "Yang mana?" Cerita. Biar kalau kita dianggap kita makan daging sapi. Saudara, kita harus terbuka dengan saudara seiman. Kita sedang marah, kita sedang kalut, kita sedang ya. Suatu hari saudara-saudara ini dalam kelompok tumbuh. Waktu kita baru mulai pertama kali memulai merintis gereja ini, belum ada jemaat, jadi masih kelompok tumbuh. Kemudian saya tanya kepada kelompok itu, ada berapa? 3 kakak mungkin. Adakah di antara kita yang mau bunuh diri? Langsung saya, Pak, mau bunuh diri. Iya, tadi siap. Sudah siap, Pak. Sudah siap, tali gantung, sudah mau begini di kamar. Dan mau, anak saya bayi itu nangis. Nggak jadi, saya lepasin. Saya musuh anak saya. Dia setia, masih ada orang hidup. Jangan mau mati. Ada orang yang hidup, yang menanti pertolonganmu. Tapi untuk bisa kuat, saudara-saudara, bukan manusia menguatkan kita. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku, kata Yesus. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena aku di matamu kau sudah lihat dan aku menyaksikan sendiri. Engkau membaca. Aku bisa menyembuhkan orang sakit. Aku bisa membangkitkan orang mati. Masalahmu terlalu kecil, maka tidak ada tempat gelisah hati. Tidak ada tempat ketakutan. Tidak ada tempat kekhawatiran. Tidak ada tempat merasa korban. Semula. Jadi ayat ini menyembuhkan kita. Jangan, sama sekali tidak boleh. Jangan, sama sekali. Boleh nggak? Sedikit aja. Jangan, hari ini, saat ini, 1 jam saja. Tidak boleh sekarang, jangan. Tapi saya tidak mampu, Tuhan. Begitu berat masalah-masalah. Baik, saya tawarkan. Kamu punya Allah pencipta langit dan bumi. Saya tidak lihat. Baiklah. Kesaksianku, engkau lihat kan? Engkau tahu aku kan? Engkau lihat aku kan? Aku menyembuhkan, aku menyatakan mujizat. Engkau lihat itu? Baik, aku melihat. Percayalah, paling tidak dengan apa yang sudah kulakukan. Kan ditanya sama muridnya, tunjukkan Bapa itu kepadaku, kepada kami Tuhan. Tidak cukupkah engkau melihat aku? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa di surga. Karena aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, orang Kristen kaya lah. Orang Kristen kaya, kita punya 2 penolong. Belum ditambah lagi Roh Kudus. Belum ditambah lagi saudara-saudara seiman. Jadi Bapa itu penolong kita. Yesus penolong kita. Dan kemudian Roh Kudus penolong kita. Dan orang-orang sekitarnya. Mungkin kita tidak bisa menemukan semua orang. Tapi ada 1 orang yang kita bisa temukan. Nanti kita akan berdoa. Saling memberkati 2 atau 3 orang. Temukan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Tidak ada tempat bagi gelisah hati. Tidak ada tempat bagi ketakutan. Tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Kalau ada di antara kami yang sedang khawatir, ada di antara kami yang sedang ketakutan, ada di antara kami yang sedang gelisah, tolong Tuhan, lawan kami. Lawan kami. Lawanlah kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Biarlah Tuhan memeriksa hati kita.